Apa syaratnya? Wattaqullah, bertakwalah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Syarat pertama bagi seorang guru atau orang yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya adalah bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang mengajari kalian, Allah mengerti segala sesuatunya. Terlebih tantangan kita ke depan sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai orang muslim, kita yang katanya pemegang kitab suci yang paling sempurna, kita adalah penganut agama yang diridhoi oleh Allah, tapi kenyataannya banyak di antara kita atau umat Islam di seluruh dunia kualitasnya rendah. Dari 975 peraih hadiah Nobel, orang Islam hanya mendapatkan 13. Padahal jumlah penduduk Islam di dunia itu kurang lebih 2 miliar. Kebanyakan dikuasai oleh Yahudi, kemudian dikuasai oleh orang-orang Kristen, dikuasai oleh orang-orang musyrik. Yang terakhir justru orang Islam ketinggalan di bidang teknologi, di bidang ekonomi, dan semuanya tentang peradaban di dunia ini. Kita kalah, kita salah, kita kadang-kadang malu. Ada apa dengan kita ini? Hadiah Nobel yang paling banyak adalah tentang kedokteran, tentang kesehatan. Padahal surat yang pertama turun adalah surat tentang kedokteran. Al-Alaq, segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang kedua adalah di bidang fisika, di bidang matematik, seperti yang Bapak Ibu sekalian diikuti sekarang ini. Alladzi khalaqa sab'a samawati, dialah yang menciptakan langit berlapis 7. Coba lihat kamu ke langit, lihatlah berkali-kali. Adakah yang tidak seimbang di sana? Ayat berikutnya disuruh kita melihat lagi, diulangi lagi, adakah yang tidak seimbang di sana? Kemudian Allah menutup di ayat itu mengatakan percuma, penglihatan payah. Allah tahu kita, penglihatan kita itu payah, tidak bisa menembus langit. Tetapi kenapa Allah menyuruh kita untuk melihat ke langit? Suruh melihat berkali-kali ke langit. Ada apa? Kita disuruh menciptakan teknologi agar kita bisa tembus ke sana, menciptakan teleskop, menciptakan macam-macam yang bisa memungkinkan kita bisa melihat langit dengan jelas. Itu ayatnya ada di kita. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus namanya Al-Qalam, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan dengannya mereka menulis. Ini ayat khusus. Artinya apa? Kita umat Islam itu disuruh meningkatkan literasi, meningkatkan baca tulis. Tapi ternyata sampai sekarang kita kalah. Ada apa dengan kita ini? Bahkan di surat Al-Alaq yang paling terkenal adalah Iqra, baca, Iqra, baca. Rupanya kita salah membaca. Coba kita lihat ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril mengatakan Iqra, baca. Padahal Allah tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tapi kenapa disuruh baca? Yang kedua, masih malaikat Jibril mengatakan Iqra, baca. Nabi menjawab, mana tulisan, tidak bisa baca. Masih disuruh membaca. Padahal malaikat Jibril pun tidak membawa teks. Al-Quran belum turun. Lalu apa yang disuruh baca itu? Tidak membawa teks, tapi disuruh membaca apa? Sampai 3 kali itu dilakukan. Disuruhnya Nabi kita itu untuk membaca. Lalu apa yang harus dibaca itu? Inilah yang membuat salah paham umat Islam sampai sekarang. Ngertinya cuma Iqra. Ternyata apa? Yang disuruh Nabi kita baca adalah kalamullah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat alam semesta yang jumlahnya banyak sekali tanpa terbatas. Ayat-ayat langit, laut,
masyarakat suruh dibacanya, akhlak masyarakat suruh dibaca politiknya, dibaca ekonominya, itu yang disuruh. Wal anama fil ardi sajarul aqlamu wal bahru yamudhu min ba'dihi sawat abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh kayu di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian air laut itu dijadikan tinta, setelah kering ditambah 7 laut lagi, maka ayat-ayat Allah itu, kalimat Allah itu tidak akan habis-habisnya untuk itu. Itulah yang harus dibaca. Itu yang dibaca oleh mereka, itu yang dibaca oleh orang Yahudi, itu yang dibaca oleh orang-orang musyrik, sehingga Tionghoa bisa menciptakan matahari buatan. Itu yang dibaca oleh orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, itu yang dibaca. Dan Nabi melakukan itu sehingga beliau sukses, bahkan mampu menaklukkan Mekah. Kenapa? Padahal Nabi tidak punya keterampilan baca tulis, tapi dia bisa membacanya, sehingga dia dikasih gelar fatonah, cerdas. Jadi untuk menjadi orang cerdas tidak harus punya keterampilan baca tulis di dalam Al-Quran, tidak. Sehingga kita bisa melihat banyak orang kaya nggak sekolah, mampu dia kaya. Kenapa? Karena dia bisa membaca pasar. Petani yang hebat meskipun nggak bisa baca tulis, dia bisa membaca musim. Kapan dia harus menanam padi apa yang terbaik di daerah situ. Itu yang dilakukan, dan mereka lakukan itu. Sementara kita sibuk dengan belajar ikro, banyak TPQ. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, karena Bapak dan Ibu sekalian adalah bergerak di bidang pendidikan. Ikro yang menjamur itu sebetulnya bukan belajar membaca, tapi belajar cara membaca. Masih caranya. Karena membaca yang sebenarnya adalah mengambil informasi. Kita banyak sering baca Quran, tapi kita tidak mau berusaha mengambil informasi yang ada di dalam Al-Quran. Kita sudah senang mendapatkan pahala. Padahal pahala itu adalah insentif agar kita mau menggelutinya lebih lanjut. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah perlunya kita mendidik anak-anak kita. Ikro itu bisa diartikan nalar, pakai otakmu. Ikro itu bisa diartikan pikir, kata pikir, suruh kita ajari anak kita untuk berpikir. Kalau MH Ainul Najib mengatakan, yang penting bukan Quran dan hadisnya, tapi otakmu. Itu MH Ainul Najib, bukan saya ya. Yang penting otakmu. Kalau otakmu bermasalah, nggak paham juga, nggak ngerti, nggak ada punya Quran dan hadis. Itu bisa jadi ikro adalah seperti itu. Jadi tugas kita, tugas Bapak Ibu sekalian adalah mendidik anak-anak kita untuk berpikir dan berpikir terus, mencari kesimpulan, berdialog dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan hati yang bersih, hati yang tidak kotor, hati yang tidak menyimpan amarah. Kenapa? Karena kalau seorang pendidik punya amarah besar, gak bisa memaafkan orang lain, itu susah untuk mengajar anak didik. Sehingga Allah itu katakan, kul mutu bihairikum. Ini bahasanya keras sekali. Matilah kamu disebabkan karena kemarahanmu sendiri. Jadi orang-orang yang memendam amarah di dalam hatinya, terus mengucap itu mengundang banyak penyakit, bisa stres, bahkan bisa stroke, akhirnya bisa meninggal. Itu Quran yang mengatakan begitu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, karena dengan memaafkan itu sebetulnya adalah obat untuk mengobati kemarahan. Jadi memberikan maaf adalah obatnya, membuat badan kita sehat. Itulah gunanya kita memaafkan. Sehingga Allah itu menyanjung orang-orang yang memberi maaf sebagai orang yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wa ta'fu aqrabu taqwa. Bahwa memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ini yang perlu dijaga dan kita perlu pegang itu. Dan ingatlah bahwa dengan ketakwaan itu
bukan saja untuk mendapatkan surga, tetapi juga kesuksesan di dunia. Karena orang yang bertakwa itu disuruhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan keburukan, kedoliman, kejahatan, itu untuk diri kita sendiri juga balik. Maka kalau kita melakukan kebaikan itu demi diri kita sendiri. Oleh karena itu, dalam acara hal bihalal ini, mari kita benar-benar bisa memaafkan teman-teman kita, teman sekerja, dan semuanya orang yang mungkin nanti hadir di sini. Setelah bisa memaafkan, kemudian dilatih hati kita biar halus. Hati kita biar halus. Bagaimana cara melatih hati kita biar lembut, biar halus, biar marahnya itu hilang? Pertama, buang karakter iblis tadi. Sekali-kali orang kaya itu mencium tangan orang miskin. Sekali-kali kepala sekolah mencium tangan tukang kebun sekolah. Sekali-kali guru senior mencium tangan guru junior yang masih segar-segar. Tapi jangan yang wanita, nanti bermasalah. Sekali-kali kita mencium tangan anak kecil. Sekali-kali kita mencium orang yang paling hina, yang dipandang hina. Itulah cara melembutkan hati kita. Itu demi kesehatan kita. Dengan bekal takwa itu, insya Allah kita nanti sukses di dunia, dan nanti di akhirat itu mendapatkan surga yang surganya tidak biasa. Orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, surganya itu istimewa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia mendapat surga yang hebat, ada plus, ada tambahannya, yaitu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cita-cita para penduduk surga, ingin melihat Tuhannya.